pujian. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama berdoa ya sebelum masuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang sangat luas itu. Biarlah Tuhan tolong urapi setiap kami supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan bisa jatuh di tanah hati kami yang subur, tidak dicuri oleh si iblis, dan bisa bertumbuh berbuah berakar dalam hidup kami sehari-hari sejak kami masih muda ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Shalom. Ya, semuanya pasti baik-baik saja ya, sehat-sehat semua ya. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Nah, hari ini teman-teman, saya diberikan sebuah tema, apakah iman atau perbuatan baik yang membuat kita diselamatkan, begitu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar di antara kongko-kongko atau percakapan, yang penting mah kita ke gereja, yang penting mah kita memuji Tuhan, yang penting tuh kita kasih persembahan, nanti udah habis ibadah terserah kita mau kedugem kek, kita mau ngerokok kek, kita mau ngomong kotor kek, terserah. Yang penting kan kita udah ibadah, udah absen. Kalau ditanya ibadah udah. Nah, tapi mungkin kita pernah dengar lagi teman kita ngomong, oh yang penting itu mah nggak usah ke gereja-gerejaan deh, nggak usah sok-sok suci, yang penting kita tuh berbuat baik. Gue tuh sama orang-orang baik, nggak punya musuh. Laler aja nih kalau nemplok gue usir, laler permisi ya pergi, jangan nemplok di sini ya, nggak gue tepok. Kalau ada nyamuk, gue usir, susu nyamuk, nggak gue bunuh. Yang penting tuh berbuat baik. Kalau ada nenek-nenek mau nyebrang, gue seberangin. Kalau naik bis, ada opa-opa mau duduk, nggak kebagian duduk, gue kasih duduk. Udah, lu nggak usah ngomong soal Yesus, lu nggak usah ngomong soal firman Tuhan. Lu ya sama gue, lu yang ke gereja, masih baikan gue loh kelakuannya. Tuh lihat di sekolahan, lu yang lebih sering dihukum kan daripada gue. Udah, lu nggak usah ngomong gereja. Nah, teman-teman, mungkin kita pernah terlibat dalam kongko seperti ini, atau mungkin kita pernah mendengar kongko seperti ini, mungkin pernah menonton, membaca, tapi kenyataannya memang ada hal seperti ini dalam hidup kita. Lalu kita jadi bingung, yang benar tuh yang mana sih? Apakah cukup dengan beriman saja, ataukah harus cukup dengan berbuat baik saja? Jadi yang benar tuh yang mana? Mumpung masih sekarang kita hidup di dunia ini, jangan sampai nanti udah dipanggil pulang baru kita menentukan, nah itu udah gak keburu lagi kita berubah. Yuk kita lihat pembahasannya, ada banyak sekali. Saya memilih satu di antara banyak pembahasan yang begitu bagus-bagus. Saya memilih pembahasan dari Pendeta Budi Asali. Nah, pertanyaannya, apakah kita hanya dengan beriman atau berbuat baik saja bisa diselamatkan? Kita buka Galatia 2 ayat 16 teman-teman. Galatia 2 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Teman-teman boleh buka mic-nya. Kita baca bersama-sama Galatia 2 ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu, bisa bilang haleluya? Haleluya. Iya, oke, kita baca sama-sama ya. 3, 4. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, yuk kita lihat. Yang pertama, bisa nggak sih kita diselamatkan hanya karena kita berbuat baik? Nah, sebagian besar manusia yang ada di permukaan bumi ini, dan juga semua agama-agama, kepercayaan-kepercayaan di luar kekristenan kita, percaya dan mengajarkan bahwa orang bisa kok
selamat masuk surga hanya dengan berbuat baik. Masa sih orang baik nggak masuk surga? Masa sih Tuhan yang maha pengasih itu nggak kasih orang yang udah berbuat baik masuk ke dalam surga? Tapi sebetulnya hal ini di dalam kekristenan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Loh, kenapa? Pertama kita lihat, manusia tidak mungkin bisa berbuat baik. Nah, ini Alkitab kita menyatakan dengan jelas. Coba teman-teman lihat Kejadian 6 ayat yang kelima. Kejadian 6 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dan seterusnya. Lanjut, Kejadian 8 ayat 21b. Kejadian 8 ayat 21b. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Sejak kapan? Sejak dari kecilnya. Nah, Mazmur 58 ayat yang keempat. Kita lihat lagi. Mazmur 58 ayat yang keempat. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Jadi dari belum lahir aja udah salah begitu. Titus 1 ayat yang ke-15. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka adalah najis. Nah, lalu kita tahu itu kan kata Alkitab. Tapi kita juga masih berpikir, teman-teman, apakah benar sih manusia itu nggak bisa berbuat baik? Buktinya teman saya bisa, buktinya saudara saya bisa, buktinya saya juga bisa berbuat baik. Pernah kok kita nolongin kucing yang kecebur di got. Pernah kok kita nyebrangin nenek-nenek. Pernah kok kita bagi makanan sama temen yang gak bawa bekal di sekolah. Pernah kok kita bantu ngumpulin dana buat temen yang gak bisa bayar uang sekolahnya. Nah, tidak bisakah seseorang pada waktu dia melihat orang miskin, orang menderita, lalu dia menolong tanpa pamrih? Mungkin kita akan membantah seperti itu. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai perbuatan baik? Nah, kita lihat. Apa sih menurut Alkitab? Kalau kita melakukan perbuatan baik itu ada kriterianya, yang sehingga bisa disebut sebagai perbuatan baik. Karena yang dipakai adalah standar firman Tuhan, bukan standar kita masing-masing, bukan ukuran kita masing-masing. Nah, menurut standar Alkitab, perbuatan apa yang bisa disebut perbuatan baik? Yang pertama, perbuatan itu bisa disebut perbuatan baik kalau perbuatan itu memuliakan Allah. Artinya, kalau perbuatan itu tidak memuliakan Allah, hanya memuji diri kita sendiri, mungkin kita punya motivasi lain, dan tidak untuk memuliakan Allah, betapapun baiknya perbuatan itu di mata manusia, di mata Tuhan itu bukan perbuatan yang baik. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Berapa kali sih kita makan dalam sehari? Malu sih ngakunya. Ada yang mungkin lagi diet sekali sehari misalnya begitu ya. Ada yang mungkin lagi dalam masa pengembangan, bukan pertumbuhan ya. Kalau tumbuh ke atas, kalau ini pengembangan ke samping. Pengembangan tubuh. Jadi makannya 4-5 kali sehari. Sekali makan 3 piring begitu ya. Nah, waktu kita makan apapun itu, waktu kita minum, mau manis, nggak manis, tawar, dingin, apa segala macam, waktu kita lakukan sesuatu yang lain, ketika kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah, itu sudah termasuk perbuatan baik menurut Alkitab. Lalu yang kedua, ukuran perbuatan baik itu adalah ketika kita melakukannya karena kita cinta kepada Allah. Seringkali saya ungkapkan, apapun yang kita lakukan itu mengungkapkan cinta kita. Cinta tidak diungkapkan, cinta yang dipendam, cinta yang hanya di mulut itu nggak ada artinya, alias nol besar. Karena cinta itu harus diwujudkan dengan tindakan. Sama juga dengan cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala
Perintahku, perintah siapa? Perintah Tuhan. Teman-teman, gampangnya aja deh, kita lagi di masa-masa lagi taksir-taksiran mungkin, masa-masa lagi lihat-lihat lawan jenis nih. Nah, waktu kita ada cem-ceman, waktu kita ada demen-demenan nih, apapun yang dia mau, rasanya bisa kita kasih. 7 lautan, 8 gunung, 9 lembah kita seberangi. Karena cinta. Nah, kenapa kita cintanya sama Tuhan nggak bisa kita tunjukkan seperti itu? Jadi perbuatan baik itu bisa disebut baik berdasarkan ukuran Alkitab kalau kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Allah. Walaupun kadang-kadang mungkin, aduh rasanya berat, tapi ya udah deh Tuhan, karena aku cinta padamu, aku lakukan layanan ini. Aduh rasanya kok kesel banget ya, pengen ngejawab tuh ya, tapi Tuhan karena cinta padamu aku lakukan. Nah, itu termasuk perbuatan yang baik. Jadi teman-teman ingat, 2 hal di atas ini nggak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar Kristus, oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus, oleh orang-orang yang belum pernah merasakan jamahan kasih Kristus. Coba kita lihat Roma 3 ayat 10. Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Kita lihat Roma pasal 3 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kalau teman-teman pakai Alkitab cetak seperti ini, teman-teman bisa lihat judul dari perikop tersebut adalah semua manusia adalah orang berdosa. Nah, tidak mungkin orang yang belum pernah mengenal Kristus bisa melakukan perbuatan baik atas ukuran Alkitab tadi, memuliakan Allah dan rasa cinta kepada Allah. Wong kenal aja belum, wong dijamah aja belum, gimana bisa cinta, gimana bisa mau memuliakan Allah, begitu kan? Nah, manusia bisa saja berbuat baik, bisa. Kita bisa bilang tetangga saya tuh sering berbuat baik loh, nolongin orang, parkirin mobil tetangga yang mau keluar dan sebagainya. Berjuang bagi agamanya, bisa. Banyak saudara-saudara kita dengan agama lain atau mungkin di agama Kristen juga berjuang membela agamanya, bisa. Banyak orang berbuat baik sebaik-baiknya supaya ingin masuk surga, bisa nggak? Bisa. Tetapi untuk mengasihi Kristus dan memuliakan Kristus, itu 2 hal yang tidak mungkin dilakukan tanpa orang itu mengenal Kristus terlebih dahulu. Nah, kalau 2 hal ini tidak dipenuhi, artinya perbuatan baik apapun di mata manusia tidak dihitung sebagai perbuatan baik di mata Kristus. Nah, lalu yang kedua, kita pikir lagi. Oke lah, andai kata kita bisa berbuat baik ya, andai kata kita sudah lakukan banyak perbuatan baik, lalu apakah perbuatan baik kita bisa menutupi dosa-dosa, kesalahan kita yang sudah kita lakukan, bahkan mungkin menghapus dosa-dosa kita? Walaupun kita nggak ketemu orang di masa pandemi ini, teman-teman mungkin online school, sekolah online begitu ya. Nah, teman-teman jarang ke mall, teman-teman jarang keluar rumah, teman-teman jarang lihat handphone, pokoknya benar-benar di rumah isolasi begitu ya. Masih bisa nggak berbuat dosa? Taruhlah kita seharian di kamar, diem aja, nggak ketemu siapa-siapa, nggak ketemu orang rumah, nggak ketemu orang di luar rumah melalui handphone dan sebagainya, nggak nonton TV, nggak denger radio, nggak main handphone, masih bisa nggak kita berbuat dosa? Masih. Melalui apa? Pikiran kita. Melalui apa? Perasaan kita. Masih bisa kita berbuat dosa. Nah, kitab suci menyatakan hal itu. Galatia 2 ayat yang ke-16a berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ini yang tadi pertama-tama udah kita baca. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya apa? Karena ini dulu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka berbangga sudah melakukan hukum Taurat, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Contohnya hukum yang ke-10, jangan mengingini milik
sesamamu. Pernah gak sih kita seumur hidup gak pernah kepengen apa yang orang lain punya? Ada yang kepengen pacar orang lain. Aduh, coba ya dia jadi pacar gue, enak banget tuh. Nah itu udah berdosa, udah melanggar hukum Taurat. Aduh, handphonenya bagus banget ya, coba gue punya handphone kayak gitu. Nah itu udah berdosa, mengingini milik orang lain. Aduh, itu rumahnya bagus banget ya Magrong, coba gue yang tinggal di rumah kayak gitu. Itu udah berdosa menurut hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan melalui hukum Taurat. Makanya kematian Kristus disebut anugerah, sesuatu yang kita butuhkan tapi tidak bisa kita dapatkan sendiri, sehingga diberikan sebagai hadiah untuk kita. Gratis, tetapi bukan tidak ada harganya. Gratis karena terlalu mahal untuk bisa kita bayar. Nah, saya kasih satu contoh. Kenapa sih perbuatan baik kita tidak bisa menghapus dosa-dosa kita? Coba kita lihat. Suatu hari teman-teman di sini kan udah banyak yang bisa naik motor ya, bahkan mungkin sebagian udah bisa naik mobil begitu ya. Mungkin kita melakukan kesalahan, kita melanggar rambu lalu lintas atau lampu lalu lintas. Kan kalau di Indonesia merah itu, hijau itu untuk tancap, kuning siap-siap ngebut, merah itu untuk bablas, begitu kan aturannya ya. Jadi waktu merah, aduh tanggung nih, ayo kita kebut, wus, lewat, melanggar lampu merah. Dan sekarang ada kamera, kemudian kita ditilang, prit, begitu kan. Nah, polisi lihat lah, biasa polisi langsung prit, berhenti. Saudara akan disidang 1 minggu dari sekarang karena nggak mau tilang di tempat, begitu kan. Kita mau, yaudah Pak sidang, oke. Kita datang, kita menunggu saat persidangan 1 minggu lagi. Dalam 1 minggu itu kita sudah menyesal. Dalam 1 minggu menunggu persidangan, hati kita udah gundah gulana. Kita udah, aduh kenapa saya terobos ya, coba kalau saya nggak terobos lampu merah. Kita udah penuh penyesalan. Lalu dalam 1 minggu itu kita melakukan perbuatan yang kita anggap baik. Kita bantuin tetangga kita beli obat waktu tetangga kita sakit. Kita bantuin nyapuin halaman tetangga depan rumah gitu ya. Kita bantuin tetangga yang lagi kesusahan. Kita bagi-bagi duit sama pengemis yang kita lewati. Sampai tiba hari persidangan itu. Lalu di depan hakim akan tanya, apakah saudara terdakwa pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian benar melanggar lampu merah di alokasi sekian. Lalu kita jawab, benar Pak Hakim, itu benar banget. Tapi Pak Hakim, dalam 1 minggu ini ya, saya udah bantuin tetangga yang susah, saya udah bagi-bagi ke pengemis, saya udah bantuin nyapuin halaman tetangga. Nih saya bawa nih tetangga-tetangga saya buat saksi bahwa saya sudah melakukan perbuatan baik. Pertanyaan saya, apakah hakim itu akan membebaskan kita begitu saja karena kita membantu tetangga-tetangga kita? Bagaimana menurut teman-teman? Kalau hakimnya benar, pasti dia tidak akan lakukan itu. Kita tetap akan dituntut atas pelanggaran kita melanggar lampu lalu lintas. Dia tidak akan melihat semua perbuatan baik tanda petik yang kita lakukan, nolongin tetangga, bagi-bagi duit ke pengemis, nolong tetangga yang kesusahan, nyapu halaman tetangga dan sebagainya. Perbuatan baik itu tidak akan bisa menggantikan kesalahan kita menerobos lampu merah. Nah, teman-teman, ilustrasi ini menunjukkan bahwa walaupun ditinjau dari hukum dunia atau hukum negara, tidak mungkin perbuatan baik itu bisa menggantikan atau menutupi kesalahan yang kita lakukan. Itu satu hal yang sangat amat berbeda. Nah, Allah tahu tentang hal ini. Tahu apa? Tahu bahwa manusia tidak bisa selamat karena perbuatan baiknya. Tidak bisa perbuatan baik itu menutupi dosanya. Sehingga Allah yang maha baik itu mau menyelamatkan manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia yang tidak bisa keluar dari dosa itu. Bagaimana caranya? Memasukkan manusia ke surga begitu saja? Ya nggak bisa. Orang Allah itu suci, Allah itu kudus, surga itu mulia. Dia tidak bisa melawan naturnya untuk bercampur dengan manusia berdosa. Allah dan dosa tidak pernah akan bisa menjadi satu. Jadi Allah tidak mungkin begitu saja memasukkan manusia berdosa, pling, langsung masuk ke surga. Tidak bisa.
Walaupun mungkin ada saudara-saudara kita dalam kepercayaan yang lain percaya tentang hal ini, tetapi kita di dalam kekristenan tidak percaya tentang hal ini. Mereka percaya Allah itu pengasih, pengampun, sehingga orang berdosa itu diampuni lalu begitu saja bisa masuk ke surga. Tetapi hal ini di dalam kekristenan tidak mungkin, teman-teman. Allah tidak mungkin berbuat seperti itu di dalam natur kesuciannya. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Allah bilang, upah dosa adalah maut. Segala kesalahan harus dihukum. Tetapi di balik itu dia juga mencintai manusia, ciptaannya yang tertinggi. Jadi bagaimana? Apakah dia harus melanggar hukumnya sendiri? Tidak. Dia tetap harus melaksanakan hukum-hukumnya karena dia Allah yang pengasih tetapi adil. Dia tidak mungkin mencabut hukumnya. Tapi dia juga pengen manusia yang dia cintai itu jangan sampai kena hukuman itu. Lalu gimana caranya? Harus ada substitute, harus ada pengganti. Pengganti siapa? Pengganti dari manusia ini. Tapi siapa yang paling cocok? Semua manusia berdosa, semua manusia tercemar. Lalu seorang manusia biasa bisa menggantikan manusia lain? Nihil milikiti, tidak bisa. Akhirnya siapa? Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dia berikan sebagai pengganti kita. Kenapa? Karena Yesus 100% Allah, 100% manusia, sehingga Yesus tidak berdosa. Yesus bisa memikul dosa seluruh umat manusia. Lalu kemudian kita tahu bagian yang kedua. Kristus adalah pengganti kita, substitute kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai yang ke-6 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan segala kejahatan kita kepadanya sekalian. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Kristus yang menggantikan kita. Semua kesalahan kita ditimpakan kepada Kristus supaya hukuman Allah jatuh kepada Kristus dan kita tidak usah lagi dihukum, asalkan kita percaya kepada Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Ada yang ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal. Itu bagian yang kedua. Kita masuk bagian yang ketiga, keselamatan karena iman. Nah, kalau Kristus sudah menjadi pengganti kita, seluruh dosa kita, seluruh kehukuman Allah sudah Dia jalani, sehingga kita tidak perlu menjalaninya lagi. Kita sudah aman, kita sudah lolos. Nah, maka sekarang untuk masuk ke surga kita nggak perlu lagi menjalani hukuman. Iya dong, kan udah impas sama Kristus. Kita nggak perlu lagi dihukum. Iya dong, orang Kristus sudah menjalani semua hukumannya. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Loh kok gitu? Iya, hanya perlu percaya kepada Kristus. Itu yang disebut iman. Kok gampang banget sih? Masa masuk surga hanya dengan percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya? Begitu aja. Gampang banget sih. Iya, hanya dengan begitu. Keselamatan hanya karena iman. Karena itulah disebut sekali lagi anugerah keselamatan. Nah, Roma 3 ayat 27 sampai 28 kita lihat. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah?
Tidak ada berdasarkan perbuatan, tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, karena percaya, dan bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Nah, lalu kemudian teman-teman, mungkin kita juga awalnya berpikir seperti tadi. Keberatan lah, gampang banget sih masuk surga cuman dengan percaya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu udah begitu masuk surga. Ya, begitu mudahnya. Masa sih yang lain kok ngelakuin ini, itu, A sampai Z susah banget, 1 sampai 100 begini, begitu. Kok kekristenan kok gampang banget cuma dengan percaya? Ini hoax apa enggak nih? Coba kita lihat ilustrasi ini. Satu kali seorang penginjil memberitakan Injil kepada seorang pekerja tambang. Pada waktu pekerja tambang itu mendengar hal seperti ini, bahwa dia bisa selamat hanya dengan percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, lalu pekerja tambang ini juga memberikan reaksi yang sama. Pak penginjil ini main-main dengan saya. Masa begitu gampangnya untuk kita masuk surga? Pasti ada suatu syarat yang lain. Nggak mungkin hanya dengan begitu mudah. Kok gampang banget? Lalu penginjil ini tersenyum. Dia bilang gini, Bapak bekerja di mana? Oh, saya pekerja tambang. Ini lihat dong pakaian saya seperti ini. Oh iya. Bapak ngelakuin apa? Saya masuk ratusan meter, ribuan meter ke dalam tanah. Jauh nerobos ke dalam. Begitu ya Pak. Pasti susah sekali ya untuk masuk ke dalam puluhan, ratusan, ribuan meter jauh ke dalam tanah, jauh dari permukaan tanah. Lalu pekerja tambang ini berkata, enggak dong, kan perusahaan sudah bikin lift. Kita tinggal jalan, masuk ke lift, lalu kemudian lift itu akan membawa kita turun sampai ke tempat lokasi penggalian yang telah ditentukan. Gampang begitu aja. Nanti kalau mau naik, tinggal begitu juga, masuk ke dalam lift, dan kemudian akan diangkut lagi naik ke atas. Segampang itu Pak penginjil, nggak usah susah-susah. Lalu penginjil itu kembali lagi tersenyum. Pak, sama seperti perusahaan Anda telah bersusah payah, bekerja keras untuk membuat lift, begitu juga dengan Kristus Yesus yang sudah bersusah payah, menderita, disiksa, dan mati di atas kayu salib untuk menyediakan keselamatan bagimu. Sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya kepadanya. Begitu gampang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya perlu percaya, itu saja, dan Dia akan mengangkat kamu ke dalam surga. Teman-teman bisa mengerti dari ilustrasi ini? Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus itu sebagai Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita? Karena itu yang menyelamatkan kita. Lalu, kalau kita sudah ada keyakinan dengan keselamatan, apa yang harus kita lakukan? Pasti, sekali lagi saya katakan pasti, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya bisa menerima Kristus karena hatinya sudah dijamah oleh Roh Kudus. Dan ketika hati ini sudah dijamah oleh Roh Kudus, maka semua perbuatan lama itu tidak lagi menjadi kebanggaan. Semua dosa-dosanya tidak lagi menjadi kebanggaan bagi dia, melainkan menjadi sesuatu yang memalukan, menjijikkan, dan ingin dia tinggalkan. Dia pasti akan ada perubahan. Nah, perubahan ini ditujukan dari apa? Kita bisa lihat orang lain berubah karena perbuatannya. Orang yang sudah diselamatkan karena percaya dan dijamah oleh Roh Kudus, pasti perbuatannya juga berubah. Pasti perkataannya juga berubah. Pasti pikirannya juga berubah. Pasti perasaannya juga berubah. Dan dia akan berjuang selama hidupnya untuk mempertahankan perubahan positif tersebut. Dilihat dari apa? Perbuatannya, tindakannya. Ada perubahan yang positif, ada tindakan yang positif, ada kata-kata yang positif, ada pemikiran yang positif, ada perasaan yang positif, ada kelakuan yang positif. Itu yang ditunjukkan. Sehingga bukan perbuatan baik yang membawa kita selamat, tetapi kita diselamatkan dan kita otomatis
akan berjuang untuk melakukan perbuatan baik, menunjukkan perubahan dalam hidup kita. Nah, perubahan hidup itu harus ada dalam hal apa? Dalam hal rohani, teman-teman. Misalnya, kita rindu untuk beribadah. Saya mendengar banyak kesaksian dari jemaat, aduh pingin ibadah lagi ya, aduh saya terakhir sakit nggak sempat ke gereja sampai sekarang belum bisa lagi ibadah onsite begitu ya, bisanya hanya online, aduh kangen pingin kumpul sama-sama, aduh kapan ya pandemi selesai, aduh kapan ya kita nggak online lagi, aduh kapan ya. Itu kerinduan untuk ibadah. Walaupun online, pingin cepet-cepet kapan hari Sabtu, pingin cepet-cepet kapan hari Minggu. Kita pingin berdoa bersama, berbakti bersama. Dalam hal rohani ada kemajuan. Jangan kita Sabtu lagi, udahlah gue EYT, hadir-hadirlah, udahlah ntar kalau nggak hadir ntar diabsenin, ditanyain nih mana nih kok nggak hadir. Tapi kita sendiri punya kerinduan karena kita sudah diselamatkan. Ada perubahan, perbuatan yang positif. Lalu yang kedua, ada tindakan dalam sehari-hari kita. Misalnya menjadi orang yang lebih sabar. Jadi teman-teman lihat, wah dia berubah lu, biasanya senggol bacok motor, apa lu baru diliatin aja udah mau nonjok orang begitu kan, baru kesenggol aja udah pengen tonjok orang begitu. Tapi sekarang kakinya keinjek aja dia bilang, permisi ya, kaki kamu nginjek kaki saya loh, sakit loh, coba diangkat kakinya, udahlah saya ampuni, kamu pasti nggak sengaja kan. Orang akan lihat, kok dia berubah ya, sabar banget. Disitulah perbuatan baik bisa bersaksi bagi orang lain. Kita tidak lagi berdusta, biasanya gampang banget, melek mata langsung bohong. Udah sikat gigi belum? Udah, padahal melek mata baru juga melek mata, badan masih tiduran di kasur begitu ya. Udah sikat gigi? Udah, begitu kan. Gampang banget untuk berbohong. Tapi kita punya perubahan yang positif, tindakan kita berubah, kita mikir, iya, sorry bohong, tadi sebenarnya belum. Yaudah deh sekarang bangun sikat gigi cepet-cepet. Nah, itu kenapa? Ada perubahan yang positif dari perbuatan kita. Karena kita apa? Sekali lagi balik ke poin pertama, kita mau memuliakan Allah. Kita mau menunjukkan cinta kita kepada Dia. Dan segala dosa-dosa lain yang pernah kita lakukan, kita berusaha untuk berubah. Jadi teman-teman, apakah kita sudah yakin bahwa kita diselamatkan? Kalau belum, malam ini ambil keputusan. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu habis Sintia, jangan tunggu pas Natalan, jangan tunggu waktu Paskah, tapi sekarang, right here, right now. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, bahkan 5 menit lagi, jangankan minggu depan. Sekarang ambil keputusan pribadi, terima, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat di dalam hatimu. Maka Roh Kudus akan bekerja, seluruh hidup kita akan diubahkan menjadi perbuatan baik, dan orang bisa melihat bagaimana orang yang diselamatkan itu menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Percaya dan perbuatan kita menjadi perbuatan yang positif. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami mendengarkan firman Tuhan bahwa hanya dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat di dalam hidup kami, itu bisa membawa keselamatan bagi kami. Dan itu tidak bisa diberikan oleh hal-hal yang lain, oleh orang yang lain, oleh sosok yang lain, tetapi hanya oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan ya Tuhan, terima kasih, semudah itu untuk mendapatkan keselamatan hanya dengan percaya. Karena semua hukuman, semua dosa sudah ditanggung oleh Yesus, sudah impas oleh Yesus, sehingga kami hanya tinggal percaya dan menerima Yesus di dalam hidup kami. Jamahlah hati kami ya Roh Kudus, sehingga kami bisa terus kuat berjuang. Perbuatan kami terus menunjukkan hal-hal yang positif. Perbuatan kami terus berubah ke arah yang positif. Perbuatan kami terus berjuang melakukan firman Tuhan. Perbuatan kami terus memuliakan Allah. Perbuatan kami terus menunjukkan betapa kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Dan tidak hanya dalam lagu, tidak hanya melalui bibir kami, tidak hanya melalui puji-pujian yang kami naikkan, tetapi di dalam hidup kami sehari-hari, kami melakukan hal-hal baik karena kami mau memuliakan Allah, karena kami cinta kepada Allah. Ya Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami,
Mari mampukan kami, mari bimbing kami, mari ajari kami terus, supaya kami mampu melakukan firman yang sudah kami dengar, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami meteraikan firman ini, tinggal di dalam loh hati kami, berakar bertumbuh berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Saya kembalikan. Thank you Dan untuk penyampaiannya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan kita malam hari ini. Bersyukur hati. Amin.